Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita lanjutkan pembahasannya tentang linear modeling dan ANOVA. Kalau di dalam R, teman-teman sekalian, persamaan misalnya Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya, itu akan digambarkan sebagai Y, kemudian menggunakan tanda semacam ini, kemudian X1 plus X2 plus X3. Oke. Sebagai contoh, kita bisa coba menggunakan data empty cars yang sudah sering kita gunakan. Kemudian kita ingin menghitung atau menganalisis dataset ini dengan menggunakan linear modeling. Kita bisa menggunakan perintah ini. Misalnya kita ingin menganalisis mile per gallon-nya, kemudian variabel yang ingin kita masukkan di dalamnya adalah silinder, kemudian ditambahkan dengan displacement, ditambah dengan displacement sudah, horsepower, kemudian ditambahkan dengan weight ton. Kemudian dari sini kita minta R untuk menjalankan linear modeling dengan menggunakan data dari empty cars. Kemudian kita minta saja jalankan linear modeling. Oke, langsung muncul koefisiennya. Kemudian masing-masing variabel tadi X1, X2, X3 menyumbang berapa besar dan seterusnya. Lalu kita bisa panggil misalnya names emptycars.m. Ini adalah nama-nama yang bisa kita panggil, jadi kita bisa minta R untuk menyebutkan misalnya koefisiennya saja, atau misalnya QR-nya, atau misalnya kita hanya ingin mencari atau menanyakan residualnya saja, dan seterusnya. Oh ya, kita juga bisa meminta untuk menunjukkan summary atau ringkasannya, atau nah di sini sudah muncul nih apa namanya koefisiennya, residualnya, kemudian significance-nya, kemudian R-square-nya, adjusted R-square, hasil uji F-nya, kemudian p-value dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita panggil tadi menggunakan koefisien. Kemudian ini sama dengan perintah misalnya emptycars.lm, kemudian menggunakan tanda dolar coefficients. Sama hasilnya, cuman lebih ringkas saja. Atau kita bisa menggunakan receipt, kemudian emptycars.lm. Hasilnya akan sama dengan apabila kita memanggilnya menggunakan perintah emptycars.lm, kemudian menggunakan tanda dolar dan residuals. Hasilnya sama persis. Oke, kita bisa menggunakan juga perintah lain. Misalnya kita ingin attach database-nya. Di sini belum masuk, kita attach dulu database-nya emptycars. Kemudian sama, kita ingin memanggil dia untuk menganalisis miles per gallon dengan silindernya, ditambah dengan displacement, ditambah dengan horsepower, ditambah dengan weight. Kemudian kita panggil LM adalah LM dari cars, kemudian datanya diambil dari empty cars. Kemudian kalau kita panggil dengan menggunakan perintah ini, emptycars.lm, hasilnya muncul sama seperti yang tadi kita buat. Kemudian empty cars ini kalau kita tanya type of-nya adalah merupakan list, modenya juga merupakan list, kemudian kelasnya merupakan linear modeling. Kemudian kalau kita unclass emptycars.lm, dia akan muncul informasi lebih detail tentang apa namanya koefisiennya, modelnya dan lain sebagainya. Semuanya ringkasannya akan muncul di sini. Oke, sama juga seperti sebelumnya, kita juga bisa memanggil dengan menggunakan emptycars.lm untuk melihat nama-namanya. Kemudian misalnya saya ingin mencari tahu koefisiennya, koefisien akan muncul semacam ini.
Kemudian kita juga bisa menanyakan residualsnya. Kemudian kita juga bisa mencari misalnya fitted values-nya dan seterusnya. Sama ya teman-teman. Kemudian tadi juga sudah, kalau kita ingin melihat misalnya dengan ingin tahu summary-nya saja, ringkasannya, semua akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya, nah yang tadi saya sampaikan di awal adalah tentang ANOVA. Caranya sama, jadi tinggal kita minta saja R untuk menguji ANOVA dari mtcars.lm menggunakan perintah ANOVA, langsung muncul semacam ini. Hasilnya degree of freedom-nya, sum square-nya, mean square-nya, F value-nya, probability-nya, residuals-nya, significance-nya, semua muncul hasilnya seperti di output tersebut. Oke, tadi kita sudah punya model mtcars.lm ya. Kemudian misalnya kita ingin membuat alternatif lain dengan model yang berbeda, sebut saja cars 1. Kita ingin menghitung juga MPG sama, dengan menambahkan silindernya, displacement-nya, terus horsepower-nya, plus weight. Tapi weight-nya dibalik, karena analoginya adalah kalau semakin berat sebuah mobil atau kendaraan kan otomatis konsumsi bahan bakarnya semakin boros. Jadi kita ingin mencoba melihat pengaruhnya kalau dia dibalik. Kemudian kita sebut saja mtcars.lm1. Ini merupakan linear modeling dari cars 1 dengan data mtcars. Kemudian kita jalankan ANOVA mtcars.lm1. Oke, muncul hasilnya semacam itu. Kita juga bisa menyajikan summary-nya mtcars lm1 dan hasilnya semacam ini. Terlihat bahwa residualnya kayaknya lebih kecil ya. Kemudian secara statistik rasanya lebih bagus. Secara umum rasanya hasilnya lebih bagus. Kemudian kita juga bisa bandingkan menggunakan ANOVA antara mtcars yang lama, yang awal, dengan mtcars lm1 yang tadi sudah kita perbarui. Terlihat jelas bahwa model 1 persamaannya seperti ini, model 2 persamaannya seperti ini, kemudian dari sini kita bisa lihat R-nya berapa. Kemudian, nah yang menarik teman-teman sekalian, kita bisa meminta R untuk menyajikan semua ini dalam bentuk plot atau gambar. Oke, hasilnya semacam ini. Return lagi, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menampilkannya dalam matriks 2x2, kita bisa pakai perintah par sama dengan mfrow c2,2. Oke, kemudian kita ulang lagi plot mtcars.lm. Oke, nah hasilnya akan seperti ini. Nanti bisa di zoom, bisa dibesarkan, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Kemudian kalau teman-teman menggunakan RStudio juga hasilnya nanti akan otomatis muncul di sisi sebelah kanan. Dari sini nanti kita bisa ekspor atau kita bisa copy ke misalnya ke Word atau disimpan dalam bentuk grafik. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian kita coba menggunakan dataset yang lain ya. Misalnya saya mau menggunakan dataset iris. Oke teman-teman, seperti biasa kita coba dulu attach iris. Kemudian setelah kita attach, sama prosedurnya seperti tadi ketika kita menganalisis menggunakan mtcars. Misalnya kita ingin menganalisis petal length yang terdiri dari spesies dibagi dengan sepal length ditambahkan dengan sepal width. Terlihat di sini ya teman-teman bahwa persamaannya tidak linear. Kalau tadi kan yang pertama X1 plus X2 plus X3 dan seterusnya. Kalau di sini kita membaginya dengan
Y sama dengan X1 dibagi dengan X2 plus X3. Oke, kemudian kita buat misalnya iris.lm. Ini adalah linear modeling dari iris dengan datasetnya iris. Kemudian kita minta dia untuk menunjukkan iris.lm, hasilnya seperti ini, koefisiennya dan seterusnya. Kemudian kita minta untuk menampilkan summary-nya, hasilnya seperti ini, residualnya, kemudian median dan lain sebagainya, koefisien, significance, R-square, F statistik, residual, dan seterusnya. Anda bisa baca dan interpretasikan. Kemudian ANOVA juga demikian, kita bisa meminta R untuk menampilkan hasil ANOVA-nya. Muncul sum square-nya, mean square-nya, F value-nya, probability, residual, significance, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa meminta R untuk menampilkan misalnya koefisien saja, atau fitted value-nya saja, dan seterusnya. Residual juga demikian. Kemudian QR juga demikian. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri, analisis sendiri ya, hasilnya, outputnya, dan lain sebagainya kira-kira akan seperti apa. Selanjutnya kita coba menggunakan data yang di tutorial sebelumnya sudah pernah saya bagikan, yaitu dengan menggunakan data MBA. Oke, pertama-tama kita download dulu file MBA ranking.csv, kemudian letakkan dia di working directory. Oke, kemudian setelah itu kita panggil dia menggunakan perintah MBA read table, kemudian filenya adalah MBA ranking.csv, kemudian separatornya menggunakan titik koma, kemudian headernya true, kemudian saya tambahkan strings s vector sama dengan f. Oke. Kemudian kalau dipanggil muncul ya data ranking MBA-nya. Ini kemarin sudah di tutorial sebelumnya. Selanjutnya kita akan menganalisis misalnya MBA data itu adalah kita ingin menganalisis misalnya current ranking saat ini itu dipengaruhi oleh, anggap saja, international students percentage, kemudian ditambahkan dengan female faculty member percentage, kemudian ditambahkan international faculty member percentage, kemudian ditambahkan dengan salary increase, salary increase percentage. Oke. Kemudian karena current ranking itu kan semakin tinggi, semakin jelek, semakin kecil, semakin bagus, maka kita harus balik ini, kita harus inverse 1 per current ranking, kemudian sama dengan international student percentage, ditambah female faculty member percentage, ditambah international faculty member percentage, ditambah dengan salary increase percentage. Kemudian MBA data linear modelingnya adalah LM dari MBA data MBA. Kemudian kita sajikan saja MBA data.lm. Oke, langsung muncul koefisiennya, intercept-nya, dan seterusnya. Kemudian kita bisa juga sajikan misalnya unclass MBA data.lm. Akan muncul informasi detail tentang perhitungan kita kali ini. Kemudian
Kita juga bisa melihat misalnya MBA data LM, saya hanya ingin tahu koefisiennya saja, muncul semacam ini. Kemudian kalau saya ingin fokus saja langsung ke summary-nya, akan muncul semacam ini. Oke, residualnya, koefisiennya, standard error, t-value, probability, dan lain sebagainya, F statistik, R square, degree of freedom, p-value, dan lain-lain. Lalu, nah, ANOVA juga sama, MBA data.lm, ANOVA akan muncul semacam ini, mean square-nya, F value-nya, probability, residual, dan lain-lain.